Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang kapan dia menghubungiku kembali. Jadi untuk para sahabat yang berada di sebuah hubungan di mana dianya mungkin hilang, dianya ghosting, atau dianya tiba-tiba nggak bisa dihubungin, kira-kira kapan sih dia akan menghubungi kita kembali? Atau apakah dia akan menghubungi kita dan kapan itu terjadi? Kita akan coba baca sama-sama nanti. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai baca sama-sama tentang kapan dia menghubungiku kembali. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Kapan dia menghubungiku kembali? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Kapan dia menghubungiku kembali? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati. Kapan dia menghubungiku kembali? Kita Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 5 kartu di awal. Nanti kita akan lihat kira-kira dia juga ngilangnya kenapa. Masing-masing kita akan tambahkan 1 kartu di bawahnya. Kita akan punya 10 buah kartu sekarang. Oke, kita punya 10 buah kartu. Kita akan mulai dari 5 kartu teratas dulu. Ini bisa saja kenapa dia menghilang dari kita. Kita mulai dari kartu pertama. Cerita pertama. Cerita 2 pedang. Jadi yang punya cerita pertama adalah para sahabat yang dalam sebuah hubungan, dianya selalu nggak pernah yakin sama hubungan kalian, nggak pernah yakin sama kamu, nggak pernah yakin bahwa nanti hubungan kalian bisa jadi apa enggak. Jika semasa kalian dulu menjalin relasi, menjalin hubungan, dia ragunya banyak, nggak yakinnya banyak, dan akhirnya dia menghilang atau dia pergi, atau akhirnya kamu meninggalkan dia. Nah, kita akan lihat nanti kapan dia menghubungi kembali. Cerita pertama ya, cerita hubungan yang banyak ragunya. Kita akan lanjut ke hubungan yang kedua. Ada kartu 6 pentacle. Untuk kamu yang punya hubungan ya kan, dimana dianya dalam semasa berhubungan sama kamu, semasa kalian dekat, semasa kalian sama-sama, dianya juga suka membagi perhatiannya sama hubungan-hubungan lain atau sama orang-orang lainnya. Berulang kali terjadi sebuah kondisi di mana bisa aja dia kepergok, dia punya kedekatan, mungkin gak selingkuh tapi masih dekat, TP-TP, ya akrab sama orang lain. Terus akhirnya kamu gak bisa hubungin dia. Kira-kira kapan dia akan menghubungi kamu kembali? Kita juga akan baca cerita kedua ya. Jadi sejak jalan sama kamu dia udah punya banyak kedekatan lain. Selanjutnya adalah kartu Judgment ya, cerita tentang Pluto. Tiba-tiba menghilang begitu saja, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin. Oke, yang punya cerita seperti ini, yang tiba-tiba menghilang, Pluto planet paling jauh, tiba-tiba terjadi begitu saja, nggak ada sebabnya, tahu-tahu hilang.
Cerita selanjutnya adalah kalian udah nggak bersama, dia sudah punya hubungan lain, bahkan mungkin kamu udah ada hubungan lain. Apakah dia akan menghubungi kamu kembali dan kapan ya? Jadi ini untuk para sahabat yang udah pisah, dianya udah ada hubungan lain dan mungkin kamu juga udah ada. Apakah dia akan hubungin kamu kembali dan kapan? Kita akan baca nanti. Kemudian kita akan masuk ke kartu yang terakhir. Nah ini dia. Kartu Knight of Cup. Cerita di mana kamu udah jalan sama dia, sangat serius. Tapi karena suatu atau lain hal tiba-tiba hubungan kalian gak jadi. Dan akhirnya dia gak bisa kamu hubungin juga. Kapan dia menghubungi kamu? Kita akan bacakan ya. Kita akan mulai dari yang pertama sekarang. Kita akan mulai dari yang pertama yang tadi ya. Yaitu yang kartu 2 pedang, cerita tentang keraguan. Moon berada di Libra. Cerita gak yakin ya. Kita lihat. Kartu yang muncul adalah kartu King of Swords. Yang ini punya potensi kuat bahwa dia akan menghubungi kamu lagi, ya kan? Bahwa dia akan menghubungi kamu lagi. Berapa lama jaraknya ya kan? Kartu King itu bisa 1 sampai 1 tahun, 2 atau 3 bulan lah. Sekitar 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan ke depan. Itu ada potensi dia menghubungi kamu. Paling lamanya ya, sekitar 1 tahun 3 bulan. Dan yang ini potensinya kuat, dia akan hubungin kamu lagi. Kemudian di sisi yang lain, kartu King of Swords itu punya puncak di bulan Januari. Jika kita bilang masih 1 sampai tahun depan ya. Mohon maaf, aku ulangi sedikit. 1 bulan sampai 14 bulan. 1 bulan sampai 14 bulan ke depan ya. Jadi 1 tahun sampai 1 bulan sampai 1 tahun lebih sedikit. Kemudian puncak-puncaknya ada di bulan Januari, Februari. Nah sekarang sudah bulan Februari ya. Jika kalian ngikutin videonya ini di bulan Februari ya, di bulan-bulan ini ada potensi kuat. Tapi jika udah kelewat bulan Februarinya, bisa jadi potensi kuatnya di bulan Februari, Januari atau Februari tahun depan ya. Kita akan lanjutkan ke yang kedua, kartu Six of Pentacles. Cerita bahwa saat sedang sama kamu pun dia suka bagi-bagi perhatian sama orang lain. Nah, apakah orang ini akan menghubungi kamu kembali? Kita akan lihat. Ada cerita kuat Empress. 1 sampai 3 tahun ke depan. Kartu mayor hitungannya lebih besar. 1 sampai 3 tahun ke depan ada potensi. Yang ini kemungkinannya kuat dia hubungin kamu. Yang ini bisa saja, bisa iya, bisa enggak. Nah, kenapa dia menghubungi kamu lagi? Ini cerita kalau dia berada di sebuah kondisi bahwa saat ini nggak ada satu orang pun yang membuat dia merasa disayang. Jadi saat dia merasa kesepian, sendirian dia ingat kamu. Nah, ini dia akan berusaha hubungin kamu. Rentang waktunya 1 sampai 3 tahun ke depan. Puncak-puncaknya ini bisa saja di bulan April sampai Mei ataupun mungkin di bulan September sampai Oktober. Puncak-puncaknya tapi nggak wajib di bulan-bulan itu. Jangka waktunya lebih luas ya karena dia kartu mayor 1 sampai 3 tahun ke depan. Dan yang pasti dia akan menghubungi kamu di saat dia memerlukan rasa sayang. Itu kondisi yang membuat dia menghubungi kamu lagi. Yang ini belum tentu selama dia mungkin. Karena dia banyak bagi perhatian ya, banyak bagi rasa sayang. Selama dia dapat itu semua ya dia nggak hubungin kamu. Tapi saat dia merasa nggak ada yang menyayangi dia, nah ini dia akan keinget kamu. Selanjutnya, nah ini yang menghilang tiba-tiba tadi ya. Ada kartu 4 Pentacle. Bisa 1 sampai 4 bulan ke depan, tapi bukan peluang besar. Kalau tadi pertama peluang besar dia akan hubungi kamu 1 bulan sampai 1 tahun 2 bulan ke depan. Jika yang ini potensi hubungin kamunya kecil ya. Ada potensi tapi tidak besar. Kurang lebih di akhir tahun sampai awal tahun. Ini udah bulan Februari, udah awal tahun sudah lewat. Berarti kemungkinan besar ya di akhir tahun ini ya. Itu bisa. Atau paling cepat 1 sampai 4 bulan ke depan. Kalau dia nggak ada kabar, coba tunggu akhir tahun sampai awal tahun. Tapi potensinya memang ini tidak besar ya. Dia yang tiba-tiba menghilang gitu aja ini. Kalau ini kisah kamu, potensi dia hubungin kamu sendiri, potensi dia menghubungi kamu lagi itu kecil. Karena bisa saja dia sudah berada di sebuah hubungan yang settle. Alias mungkin aja dia ngilang, ternyata dia punya hubungan lain yang udah berkeluarga, itu bisa. Atau ngilang dari kamu, ternyata dia jadian satu jalan sama orang lain atau menikah sama orang lain dan hubungan mereka sudah kokoh atau udah settle, udah kuat. Nah ini potensi ini ada ya.
bukan cerita besar dia akan hubungi kamu lagi. Potensinya cukup kecil. Selanjutnya, nah ini tadi yang Queen of Cup. Ini adalah sebuah cerita di mana halangannya banyak. Dia kepingin banget bisa hubungin kamu ya. Kepingin banget bisa hubungin kamu. Tapi sepertinya lingkungan atau orang-orang di sekeliling dia juga menghambat dia bisa menghubungi kamu. Ada Saturnus, cerita limitation, cerita keterbatasan atau pembatasan yang kuat dari lingkungan atau orang-orang sekeliling ya. Jadi potensi dia bisa menghubungi kamu ini sangat kecil sekali. Berapa lama jangka waktunya yang ini panjang ya. Kartu The World ini dimulai dari 3 tahun sampai mungkin lebih dari 21 tahun ke depan, jauh luas. Karena kartu-kartu mayor hitungannya dalam satuannya tahun ya. Jadi ini akan panjang sekali, potensinya kecil. Kenapa? Karena dibatasi oleh lingkungan sekeliling. Tapi kalau niatan dia punya niatan yang kuat untuk menghubungi kamu. Tapi sayangnya dibatasi. Puncak-puncak kemungkinan dia menghubungi kamu itu ada di bulan Desember sampai Januari juga. Sekitar akhir-akhir tahun. Bisa aja nanti dia tiba-tiba muncul hubungin kamu seperti itu. Tapi potensinya untuk menghubunginya kecil ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk kamu yang udah serius. Jalan. Tapi entah kenapa ya. Ada sesuatu yang terjadi akhirnya. Ya hubungan kalian gak jadi. Kapan dia hubungin kamu kembali? Ada kartu Page of Pentacle. 1 bulan sampai 11 bulan ke depan. Bisa jadi. Dia berada dalam hubungan lain. Jadi bagaimana caranya dia bisa hubungin kamu ya? Kalau hubungan lain yang dia jalani berakhir, ya dia akan hubungin kamu lagi. Atau mungkin dia akan tetap hubungin kamu tapi dia punya hubungan lain. Gak tergantung kamu siap gak tetap berhubungan sama dia tapi dia punya hubungan lain. Karena ada potensi yang ini dia hubungin kamu cukup kuat ya. 1-11 bulan ke depan tapi dia tetap berada di hubungan lainnya. Puncak-puncak kuat ada di bulan April dan bulan Desember sampai Januari ya. Tapi potensinya adalah biarpun dia hubungin kamu, dia tetap punya hubungan lainnya ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kapan dia menghubungi kembali. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya dan untuk yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.